yang kelima adalah mixing, yaitu mikroba, bahayanya itu adalah mikroba, Saccharomyces aureus, kemudian itu berasal dari pekerja, kemudian untuk nilai peluangnya itu high, kemudian ada medium, jadi ini bersifat signifikan. Itu bisa dicegah dengan cara higien pekerja. Kemudian ada pengemasan, itu bahayanya adalah mikroba, itu bisa berasal dari penutupan tidak rapat. Untuk peluangnya itu adalah low, kemudian medium, ini berarti bersifat tidak signifikan. Itu bisa dicegah dengan cara penutupan yang rapat dan baik. Kemudian yang terakhir adalah penyimpanan. Kemudian bahayanya itu adalah terdapat mikroba, itu bisa terjadi karena suhu pendinginan tidak stabil. Kemudian nilai peluang dan nilai keparahannya itu adalah low dan medium. Kemudian ini bisa bersifat tidak signifikan. Itu bisa dicegah dengan cara pengecekan dan pengaturan freezer. Kemudian di sini ada keterangannya ya untuk L itu adalah low, M itu adalah medium, dan H itu adalah high. Kemudian kita beralih ke prinsip kedua. Prinsip kedua ini adalah penetapan CCP. Penentuan CCP bahan baku, yaitu pertanyaan pertama ini bukan termasuk CCP, kemudian jika iya itu berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah proses atau konsumen akan menghilangkan bahaya tersebut. Jika iya, itu bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi jika tidak itu termasuk CCP. Kemudian apakah ada risiko kontaminasi silang terhadap fasilitas atau produk lain yang tidak dapat dikendalikan. Jika tidak, itu bisa berarti bukan CCP dan bisa CCP. Kemudian penentuan CCP tahapan proses. Nah, di sini ada pertanyaan apakah terdapat bahaya pada tahap proses ini? Ini adalah pertanyaan pertama. Jika tidak, itu adalah bukan CCP, berarti pertanyaan ini jika tidak, jawabannya adalah bukan CCP. Kemudian jika iya, itu berlanjut ke pertanyaan yang kedua, apakah ada tindakan pencegahan untuk mengendalikan bahaya tersebut? Nah, di sini jika tidak, itu bisa ada pertanyaan lagi, yaitu apakah pengendalian diperlukan untuk meningkatkan keamanan? Nah, di sini bisa berarti iya. Jika iya, itu adalah modifikasi proses atau produk dan bisa berbalik pada pertanyaan tersebut. Tetapi jika tidak, ini termasuk bukan CCP. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai aman? Jika iya, ini termasuk CCP, berarti jika tidak, berlanjut lagi ke pertanyaan yang keempat, apakah bahaya dapat meningkat sampai batas tidak aman? Kemudian jika tidak, ini termasuk bukan CCP. Tapi jika iya, berlanjut ke pertanyaan yang kelima, apakah proses selanjutnya dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya? Jika tidak, berarti ini termasuk CCP. Kalau iya, ini bukan CCP. Ini adalah penentuan CCP tahapan proses. Kemudian untuk titik pengendalian kritis atau CCP. Di sini ada input bahan baku, bahan 3, CCP atau bukan CCP. Yang pertama itu adalah bahan baku susu. Di sini bahayanya Salmonella E. coli dan Staphylococcus aureus. Y ini berarti yes, N ini berarti no, kemudian CCP ini adalah critical control point. Di sini P1-nya yes, P2 no, P3 yes, berarti ini bukan CCP. Kemudian yang kedua, bahan tambahan. Ini adalah bahaya fisik, itu seperti pasir, debu, kerikil, serangga, dan lain-lain. P1-nya yes, P2 yes, P3 no. Berarti ini bukan CCP. Kemudian yang ketiga ada mikroba khusus. Ini adalah bahaya biologi. Di sini ada mikroba patogen. Ini P1-nya yes, P2-nya no, P3-nya yes. Berarti ini bukan CCP. Ini adalah titik pengendalian kritis. Kemudian ada langkah atau proses
masih pada prinsip 2 atau penentuan CCP, langkah prosesnya itu adalah pasteurisasi susu yang tadi sudah dijelaskan, bahayanya itu adalah Salmonella, E. coli, dan Staphylococcus aureus, ini adalah bahaya biologi. Kemudian di sini P1 sampai P5-nya itu adalah yes, berarti ini adalah termasuk CCP1. Kemudian pada tahap inokulasi itu bahayanya adalah mikroba atau bakteri. Ini pada P1 yes, P2-nya no, kemudian P3 sampai P5 yes. Ini termasuk CCP kedua. Kemudian tahap inkubasi, ini untuk bahaya biologinya itu bakteri dan kapang. P1-nya yes, P2-nya no, P3 sampai P5-nya yes. Berarti ini termasuk CCP ketiga. Kemudian mixing atau pencampuran. Ini bahaya biologinya itu adalah mikroba, Staphylococcus, kemudian P1-nya yes, P2-nya no, P3 no, P4 no, P5 yes. Ini termasuk bukan CCP. Kemudian yang terakhir penyimpanan atau bakteri berspora. Ini bahaya biologinya, mikroba yang tidak diinginkan. P1 sampai P3 yes, P4, P5 adalah no. Berarti ini termasuk CCP keempat. Kemudian prinsip ketiga, penentuan CCP atau batas kritis. Untuk input atau tahap proses, ini adalah ada tahap pasteurisasi susu, bahayanya Salmonella, Staphylococcus aureus, dan E. coli. Ini termasuk CCP1. Batas-batas kritisnya, suhu pasteurisasi 85 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian inokulasi, ini bahayanya adalah mikroba. Ini termasuk CCP kedua. Untuk batas-batas kritisnya, SOP, penyimpanan starter yakni pada refrigerator suhu 5-10 derajat Celcius. Kemudian ada inkubasi. Di sini bahaya biologinya bakteri dan kapang, ini termasuk CCP ketiga. Ini batas-batas kritisnya ruang dan alat fermentasi steril. Kemudian ada penyimpanan. Bahaya biologinya adalah bakteri berspora, mikroba yang tidak diinginkan. Ini termasuk CCP keempat. Untuk batas-batas kritisnya itu adalah suhu penyimpanan 4 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemateri ketiga, yaitu Sumita Nursari. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan prinsip keempat, yaitu pemantauan batas kritis, di mana untuk tahapan proses CCP-nya ini, yang pertama yaitu menggunakan pasteurisasi susu dengan batas kritis, yaitu suhu pasteurisasi 85 derajat Celcius selama 15 menit, dan untuk kuatnya itu ada suhu dan waktu pasteurisasi. Lalu bagaimananya itu kita dengan melakukan pemantauan suhu dan waktu pasteurisasi, dan di mana prosedur monitoring itu terjadi, yaitu di ruang produksi, dan siapa yang melakukan monitoring itu adalah personil produksi, dan kapan dilakukan monitoring itu saat produksi. Dan untuk tahapan proses CCP inokulasi untuk batas kritisnya yaitu SOP penyimpanan starter, yakni starter, dan untuk apa yang dilakukan prosedur monitoring yaitu kondisi starternya, dan lalu bagaimana prosedur monitoringnya yaitu dengan melakukan pemantauan suhu penyimpanan starter, lalu untuk tempat dilakukannya monitoring yaitu ruang produksi, dan siapa yang melakukan monitoring itu personil produksi, dan proses monitoring itu dilakukan ketika melakukan produksi. Dan untuk inkubasi itu di ruang dan alat fermentasi steril, di mana untuk yaitu sterilisasi alat dan ruang, yaitu dengan melakukan pemantauan suhu kelembaban dan kondisi ruang serta mengontrol SOP sterilisasi alat, di mana dilakukan di ruang produksi yang dilakukan oleh personil produksi. Monitoring itu dilakukan saat produksi.
Yang selanjutnya yaitu penyimpanan, dilakukan suhu penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius, yakni kita memonitoring suhu dengan melakukan controlling suhu penyimpanan. Lalu tempat monitoringnya yaitu tempat penyimpanan itu sendiri yang dilakukan oleh personil produksi yang dilakukan setiap proses penyimpanan. Dan prinsip yang kelima yaitu tindakan koreksi, di mana tahap yang kita lakukan yaitu ada 4, yaitu pasteurisasi susu, inokulasi, inkubasi, dan penyimpanan. Di mana untuk tahap koreksi perbaikan untuk pasteurisasi susu yaitu dengan melakukan kontrol suhu dan waktu pasteurisasi, atau kita bisa melakukannya dengan menggunakan pasteurisasi ulang. Dan untuk inokulasi yaitu kita dapat mengontrol suhu penyimpanan starter dan melakukan penggandaan starter baru. Sedangkan untuk inkubasi itu kita bisa melakukannya yaitu dengan meninjau dan mengontrol suhu, kelembaban dan kondisi ruang, serta mengontrol SOP sterilisasi alat dan melakukan produksi ulang. Di mana yang terakhir yaitu untuk tahap penyimpanan, kita dapat melakukan tahapan koreksi atau perbaikan dengan melakukan pengontrolan suhu dan pengecekan ruang penyimpanan. Untuk proses diagram alir produksi, next. Baik, yang terakhir yaitu HCC Plan Matrix, di mana untuk tahap proses CCP itu kita melakukannya pasteurisasi susu, inokulasi, inkubasi, dan penyimpanan. Sedangkan untuk batas kritis dari pasteurisasi susu yaitu suhu pasteurisasi itu menggunakan 85 derajat Celcius selama 15 menit. Dan untuk bahayanya di sini yaitu terdapat bahaya biologi dan fisik. Dan untuk CCP-nya yaitu di mana keadaan alat dan bahan baku bebas dari benda asing. Sedangkan untuk frekuensi dari pasteurisasi susu yaitu saat mengolah susu. Dan untuk pemantauannya yaitu kita bisa memantau kebersihan alat dan bahan baku yang dilakukan oleh pemantauan oleh pekerja, di mana untuk tindakan koreksi yaitu dilakukan pasteurisasi ulang dengan verifikasi kalibrasi suhu, pemeliharaan dan pemeriksaan alat minimal seminggu sekali. Dan untuk frekuensi verifikasinya yaitu dapat dilakukan menggunakan rekam suhu dan waktu pasteurisasi. Selanjutnya yaitu inokulasi, di mana untuk batas kritisnya yaitu SOP penyimpanan starter, yakni refrigerator suhu 5 sampai dengan 10 derajat Celcius dengan bahaya yaitu biologi, di mana untuk CCP-nya yaitu dengan melakukan pemantauan kondisi starter, di mana untuk frekuensinya yaitu setiap melakukan inokulasi starter, di mana untuk pemantauannya yaitu kita dapat melakukan pemantauan dengan kebersihan peralatan yang digunakan, dan untuk pemantauannya sendiri yaitu pekerja. Tindakan koreksi yaitu pengadaan starter baru, di mana untuk verifikasi dari inkubasi itu sendiri yaitu dengan melakukan pengecekan kondisi penyimpanan dan pemeriksaan kondisi starter minimal seminggu sekali. Dan untuk frekuensi verifikasi yaitu melakukan rekam suhu penyimpanan starter. Dan yang selanjutnya yaitu inkubasi, di mana untuk batas kritisnya yaitu ruang dan alat fermentasi steril dengan bahaya yakni biologi dan fisik. Dan untuk CCP-nya itu sendiri yaitu kondisi ruang dan peralatan fermentasi steril. Untuk frekuensinya itu sendiri yaitu setiap inkubasi berlangsung. Dan untuk pemantauannya yaitu dapat dilakukan kontrol suhu dan kebersihan peralatan. Dan untuk pemantauannya sendiri yaitu pada pekerja, tindakan koreksi yaitu produksi ulang, dan untuk verifikasi itu kita dapat melakukan pengecekan suhu, pemeliharaan alat, dan pemeriksaan SOP sterilisasi alat minimal itu dilakukan seminggu sekali. Dan untuk frekuensi verifikasi yaitu melakukan rekam sterilisasi alat dari ruang.
Dan yang terakhir yaitu tahapan proses CCP, yaitu penyimpanan dengan batas kritis suhu penyimpanan 4 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius, di mana untuk bahayanya itu bahaya biologi, dengan CCP-nya yaitu lama suhu yang digunakan untuk penyimpanan dan kondisi ruang, dan untuk frekuensinya itu sendiri, yaitu kita dapat melakukannya setiap proses penyimpanan, dan untuk pemantauannya itu dapat kita pantau dengan mengendalikan suhu. Dan untuk pemantauannya sendiri yaitu pekerja, untuk tindakan koreksi yaitu melakukan mengontrol suhu dan pengecekan ruang penyimpanan. Dan untuk verifikasi itu kita bisa lakukan kalibrasi suhu dan pemeriksaan alat minimal seminggu sekali. Dan untuk frekuensi verifikasi yaitu kita dapat melaksanakannya dengan menggunakan rekam suhu pembekuan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami presentasikan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai penerapan dari HCC Plan dalam yogurt. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga ini dapat wabarakatuh.